Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah teori akuntansi akan membahas mengenai akuntansi di Indonesia. Sebelumnya perkenalkanlah anggota kelompok kami. Saya sendiri Sulis Amalia Sari, NIM 2019 12145, Vinda Nurhayani 2019 12054, Akbar Pramesti 2019 12 261, Devi Kumalasari 2020 12045, dan Rizka Nandia Ardarani 2022 12002. Sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Tahun 1747, praktek pembukaan yang dilaksanakan Amtoni Society yang berkedudukan di Jakarta. Sistem yang diperkenalkan Belanda adalah sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Tahun 1800-an sampai 1900-an, peningkatan ekonomi dengan dihapuskannya tanam paksa. Tahun 1907, fungsi auditing mulai diperkenalkan kepada Indonesia untuk membantu kegiatan administrasi di perusahaan tekstil dan manufaktur. Tahun 1917, berdirinya jabatan akuntan negara atau Government Accounting Division. Tahun 1918, kantor akuntan publik pertama di Indonesia, Frisch and Houwelingh, mendirikan kantor di Indonesia. Tahun 1920, kantor akuntan publik H.Y. Fourens mendirikan kantor di Indonesia dan pendirian jabatan akuntan publik. Tahun 1927, pada tanggal 21 September, orang Indonesia pertama yang bekerja di bidang akuntansi yaitu J.D. Macy dan diangkat sebagai pemegang buku pada jabatan akuntan pajak. Tahun 1942 sampai 1945, kesempatan bagi akuntan lokal mulai muncul dengan adanya peristiwa Belanda memundurkan diri dari Indonesia. 1947, hanya ada satu orang akuntan yang berbangsa Indonesia, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. 1950, terjadi kelangkaan akuntan dan tenaga ahli dikarenakan warga Belanda pergi dari Indonesia. Tahun 1952, Indonesia berpaling ke praktek akuntansi model Amerika dan banyak institusi pendidikan tinggi menawarkan pendidikan akuntansi seperti UI tahun 1952, STAN 1990, Universitas Pajajaran 1961, dan lain sebagainya. Tahun 1970, semua lembaga harus menetapkan pengabdosian sistem akuntansi model Amerika. Tahun 1980 sampai 1990, banyak perusahaan yang memiliki 3 jenis pembukuan. Jenis yang pertama menunjukkan gambaran sebenarnya perusahaan dan untuk dasar pengambilan keputusan. Jenis kedua menunjukkan hasil positif untuk mengajukan kredit. Dan jenis yang ketiga menunjukkan hasil rugi untuk tujuan pajak. Tahun 1990, adanya tekanan untuk memperbaiki kualitas pelaporan keuangan seiring terjadinya skandal seperti skandal Bank Duta tahun 1990, Plaza Indonesia Realty 1992, dan Barito Pacific Timber pada tahun 1993. Tahun 1994, pemerintah Indonesia gencar untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat berkaitan dengan pelaporan keuangan. Antara lain, September 1994, pemerintah melalui IAI, pengabdosian seperangkat SAK yang dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia melaksanakan proyek pengembangan akuntansi yang bertujuan untuk mengembangkan regulasi akuntansi dan melatih profesi akuntansi.
Pada tahun 1995, pemerintah membuat berbagai aturan berkaitan dengan akuntansi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan pada tahun 1995 juga, pemerintah memasukkan aspek akuntansi atau pelaporan keuangan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Tahun 1998, seiring dengan jatuhnya nilai rupiah, kebangkrutan konglomerat, peningkatan inflasi, dan naiknya tingkat pengangguran memaksa pemerintah bekerja sama dengan IMF atau International Monetary Fund dan melakukan berbagai negosiasi paket penyelamat yang ditawarkan oleh IMF. Kerangka konstitusional dan legislatif. Secara yuridis, kerangka regulasi bisnis di Indonesia merefleksikan dua pengaruh, yaitu satu, beberapa undang-undang masih didasarkan pada undang-undang era kolonial Belanda. Yang kedua, beberapa undang-undang dikeluarkan pada era setelah kemerdekaan. Berbagai aturan yang mempengaruhi aktivitas bisnis komersial dibentuk melalui keputusan presiden dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, antara lain A. Komersial Kode 1847. Aturan ini isinya diambil dari Komersial Kode milik Belanda dan dilakukan beberapa perubahan serta diberi nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengatur kegiatan bisnis dan memiliki aturan umum di mana catatan akuntansi harus dibuat agar posisi keuangan perusahaan dapat ditentukan. Kelemahan aturan ini, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik pembukuan bagaimana yang harus disimpan atau dibuat. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995. Undang-undang ini berlaku efektif pada bulan Maret 1996 dan berisi beberapa aturan, antara lain, yang pertama, Direktur Perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan dalam RUPS paling lambat 5 bulan setelah tanggal laporan keuangan. Yang kedua, Direktur dan Komisaris wajib menandatangani laporan keuangan. Yang ketiga, laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK. Jika terdapat penyimpangan terhadap PSAK, harus diungkapkan dan disertai alasan yang jelas atas penyimpangan tersebut. Yang keempat, mengatur bahwa perusahaan yang pendanaannya berasal dari mobilisasi dana masyarakat, perusahaan yang mengeluarkan instrumen utang, perusahaan yang go public di pasar modal wajib melakukan pengauditan pada laporan keuangannya. Yang kelima, RUPS memiliki hak untuk tidak menyetujui laporan keuangan yang tidak sesuai dengan persyaratan audit. Yang keenam, laporan keuangan yang telah diaudit dan disetujui wajib dipublikasikan di 2 koran harian. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999 tentang Laporan Keuangan Perusahaan memuat ketentuan yang pertama, laporan keuangan auditan harus terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan, termasuk daftar utang dan penyertaan modal. Yang kedua, kemudahan untuk mengakses laporan keuangan baik melalui internet ataupun dalam bentuk fisik. Yang ketiga, perusahaan yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit antara lain, yang pertama, perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Yang kedua, perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan instrumen utang. Yang keempat, perusahaan yang memiliki total aktiva bersih lebih dari 25 miliar rupiah. Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Undang-undang ini mengatur penyusunan, penyajian, dan audit laporan keuangan yang didukung oleh berbagai peraturan BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat menunjuk akuntan publik untuk
dan atas nama Bank Indonesia guna melaksanakan audit pada bank tertentu sesuai dengan kebutuhan. Melanjutkan presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Pelaporan keuangan persyaratan pengungkapan. Lembaga yang berhubungan dengan aspek pelaporan keuangan di Indonesia antara lain: 1. Bank Indonesia sebagai pihak yang mengatur kebijakan moneter negara mengatur persyaratan pelaporan keuangan untuk semua bank dan lembaga keuangan non-bank. Pelaporan yang kedua yaitu Departemen Keuangan sebagai pengawas aktivitas Direktorat Jenderal Pajak dan Bapepam. Laporan ketiga yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai penanggung jawab atas administrasi peraturan pajak dan membuat pedoman pembukuan laporan keuangan yang diperlakukan semua wajib pajak berbentuk badan usaha. Pelaporan yang keempat yaitu Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal sebagai regulator atas surat berharga semua perusahaan yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia dan mengatur ketentuan pelaporan keuangan perusahaan go publik. Keputusan Presiden Nomor 97/PM/1996 menyatakan bahwa pemerintah meminta perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menyerahkan 4 salinan laporan keuangan dan harus mencantumkan perbandingan 2 laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut, serta disusun dengan PSAK. Isi Keputusan Presiden Nomor 97/PM/1996 yang berkaitan dengan laporan keuangan antara lain: 1. Laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi yang ditentukan oleh IAI dan peraturan Bapepam serta akuntan publik yang mengaudit laporan tersebut. Keputusan Presiden yang kedua yaitu laporan keuangan harus disajikan untuk periode 2 tahun terakhir atau sejak perusahaan memulai bisnisnya untuk perusahaan yang baru beroperasi kurang dari 2 tahun. Keputusan Presiden yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan harus menunjukkan secara terpisah jumlah transaksi dan kepemilikan saham oleh direktur, karyawan, komisaris, pemegang saham, dan pihak lain yang istimewa sebagaimana diatur dalam PSAK. Keputusan yang keempat yaitu perusahaan harus mengungkapkan semua transaksi yang mengaruhi ekuitas dan membandingkan saldo awal dan akhir pada ringkasan terpisah di CALK. Keputusan Presiden yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan harus mengungkapkan informasi segmen bisnis bagaimana yang dinyatakan dalam PSAK. Lantas, bagaimana kualitas pelaporan dan transparansi laporan keuangan di Indonesia? Secara umum, dari berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan kualitas pelaporan keuangan dan disclosure di Indonesia menunjukkan hasil bahwa pada dasarnya terdapat kesempatan untuk memperbaiki persepsi dan kepercayaan investor terhadap kualitas pelaporan keuangan dan disclosure. Perkembangan organisasi profesi akuntansi. Pada tahun 1957, kelompok pertama mahasiswa akuntansi lulus dari Universitas Indonesia, tetapi KAP milik Belanda tidak mengakui mereka. Pada tanggal 23 Desember, atas dasar tidak diakui, akuntan lulusan Universitas Indonesia bersama dengan akuntan senior lulusan Belanda mendirikan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang diketuai oleh Suparyo Tirtosidoyo, seorang akademisi berkependudukan Belanda. Tahun 1960-an terjadi penurunan peran kegiatan keuangan yang mengakibatkan penurunan permintaan jasa akuntansi dan berpengaruh pada perkembangan profesi angkutan. Tahun 1967, profesi akuntan berkembang pesat setelah dikeluarkan UU Penanaman Modal Asing dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri di tahun 1968. Perkembangan tahun 1969 dikeluarkan SK Menteri Keuangan yang mewajibkan akuntan bersertifikat menjadi anggota IAI. Tahun 1973, IAI membentuk Komite Norma Pemeriksaan Akuntan atau KNPA untuk mendukung terciptanya perbaikan ujian akuntansi. Tahun 1974, pendirian Yayasan Pengembangan Ilmu Akuntansi Indonesia atau YPIAI untuk mendukung perkembangan profesi melalui program pelatihan dan kegiatan penelitian. Tahun 1980 dibentuk tim pengembangan akuntansi. Lalu selanjutnya, pada tahun 1990-an, Bank Dunia membentuk pendanaan proyek pengembangan akuntan atau PPA. Melalui proyek ini, berbagai standar akuntansi dan auditing dikembangkan, standar profesi diperkuat, dan ujian sertifikasi akuntan publik dikenalkan.
Selanjutnya, pada tahun 1998 pada bulan Juni, ASEAN Development Bank atau ADB menyetujui Financial Governance Reform Sector Development Program atau FGRSDP untuk mendukung usaha pemerintah mempromosikan dan memperkuat proses pengelolaan perusahaan di sektor publik dan keuangan. Kebijakan FGRDSP sendiri yang dibuat adalah yang pertama, auditor bertanggung jawab atas kelalaian dan dalam melaksanakan audit. Yang kedua, direktur bertanggung jawab atas informasi yang salah dalam laporan keuangan dan informasi publik lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2001, Departemen Keuangan mengeluarkan draft akademik tentang Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik atau RUU AP yang membahas isu-isu berkaitan Undang-Undang Akuntansi Publik yang baru. Undang-undang akuntansi publik tersebut bertujuan untuk 1. Melindungi kepercayaan publik yang diberikan kepada akuntan publik. Yang kedua, memberikan kerangka hukum yang lebih jelas bagi akuntan publik. Ketiga, mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menyiapkan akuntan dalam menyongsong era liberalisasi jasa akuntan publik. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Bisa dilihat pada bagian Kongres IAI merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam organisasi IAI. Kongres IAI itu sendiri diselenggarakan setiap 4 tahun, di mana di dalamnya terdapat Dewan Penasihat yang merupakan badan yang memberikan arahan dan nasihat kepada Dewan Pengurus Nasional IAI yang juga bertanggung jawab kepada Kongres. Nah, Dewan Pengurus Nasional IAI itu sendiri merupakan struktur kepengurusan di tingkat nasional yang juga bertanggung jawab kepada Kongres IAI. Selanjutnya ada Majelis Kehormatan yang merupakan badan peradilan tingkat banding yang bertanggung jawab juga kepada Kongres. Lalu IAI Wilayah adalah kelengkapan organisasi yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Pengurus Nasional dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi IAI di daerah-daerah. Lalu ada kompartemen yang merupakan bagian organisasi IAI yang dibentuk berdasarkan bidang kerja anggota IAI untuk meningkatkan profesionalisme, menjalankan kegiatan profesional dan fungsi ilmiah di dalam suatu bidang kerja. Dalam hal ini yaitu organisasi IAI. Dan yang terakhir ada manajemen eksekutif yang merupakan kelengkapan organisasi IAI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAI secara keseluruhan. Ada aktivitas IAI. Aktivitas IAI itu sendiri yang pertama ada mengembangkan dan mengeluarkan standar akuntansi, standar auditing, standar atestasi, standar penjaminan mutu, dan standar jasa konsultasi. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan profesi berkelanjutan bagi para akuntan publik. Yang ketiga, menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan publik atau ujian SAP bagi akuntan yang berkeinginan memiliki gelar bersertifikat akuntan publik atau BAP. Yang keempat, melakukan publikasi kegiatan dan hasil penelitian bidang akuntansi. Kelima, memberikan pelatihan dan konsultasi bagi usaha kecil dan menengah. Dan yang terakhir, melakukan lobby politik dari waktu ke waktu yang berkaitan dengan isu-isu profesi dan masyarakat umum. Selanjutnya ada keanggotaan dan afiliasi IAI. Secara yuridis, keanggotaan IAI dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Kelompok biasa yang merupakan anggota yang memiliki nomor register. Yang kedua ada kelompok luar biasa yang merupakan anggota yang memiliki gelar sarjana ekonomi, program studi akuntansi, atau yang serupa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perusahaan pengguna jasa profesi akuntan, atau organisasi lain yang berkaitan dengan profesi akuntan. Dan yang ketiga ada anggota kehormatan yang merupakan warga negara Indonesia yang telah berjasa bagi perkembangan profesi akuntan di Indonesia. IAI selama ini sudah menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi dunia. Di antaranya ada ASEAN Federation of Accountants atau AFA, International Federation of Accountants atau IFAC, International Accounting Standard Committee. Nah, lalu bagaimana standar akuntansi di Indonesia itu sendiri? Jadi saat ini Indonesia mengadopsi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard atau IFRS yang dikeluarkan International Accounting Standards Board atau IASB. Standar akuntansi keuangan di Indonesia atau PSAK cenderung dikembangkan dengan pendekatan Principle Based Standard yang artinya memberikan pedoman bersifat umum.
untuk materi selanjutnya yaitu tentang penyusunan standar akuntansi di Indonesia. Proses penyusunan standar akuntansi yang baik harus memiliki 5 tahapan. Yang pertama yaitu desain. Aspek khusus akuntansi tertentu diidentifikasi dan diteliti serta menyiapkan exposure draft. Yang kedua, approval. Melakukan review pada draft dan jika layak akan disetujui sebagai standar. Yang ketiga, education, yaitu penjelasan kepada penyusun dan pemakai laporan keuangan tentang pengaruh dan implementasi standar yang baru. Yang keempat adalah implementation. Ketentuan dalam standar tersebut diaplikasikan ke dalam perusahaan dan yang terakhir adalah enforcement, pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang tidak melaksanakan. Dalam website Ikatan Akuntan Indonesia, due process prosedur penyusunan dan pencabutan standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi isu. Kedua, konsultasi isu dengan DKS dalam hal ini diperlukan. Ketiga, melakukan riset terbatas. Keempat, pembahasan materi standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan syariah. Yang kelima, pengesahan dan publikasi exposure draft. Keenam, pelaksanaan public hearing. Ketujuh, pelaksanaan limited hearing itu berlaku jika diperlukan. Kedelapan, pembahasan masukan publik dan yang terakhir adalah pengesahan standar akuntansi keuangan atau standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya adalah tentang adopsi International Financial Reporting Standard atau sering disingkat IFRS. Bertepatan pada hari jadi IAI pada tanggal 23 Desember 2008, IAI mendeklarasikan rencana Indonesia untuk mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS dalam pengaturan standar akuntansi keuangan di Indonesia. SAK yang mengacu pada IFRS akan diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan entitas yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012. Melalui compliance terhadap IFRS, maka laporan keuangan perusahaan di Indonesia dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan dari negara lain. Program konvergensi juga bermanfaat untuk mengurangi biaya modal atau cost of capital, meningkatkan investasi global, dan mengurangi beban penyusutan laporan keuangan. IFRS dijadikan sebagai referensi utama untuk perkembangan standar akuntansi di Indonesia dikarenakan IFRS merupakan standar yang bersifat kokoh. Dengan dideklarasikannya program konvergensi terhadap IFRS, maka di tahun 2012 seluruh standar yang dikeluarkan oleh DSAK IAI akan mengacu kepada IFRS dan diterapkan oleh entitas, dan per Januari 2014 IAI telah mengesahkan beberapa adopsi IFRS dan revisi SAK berbasis IFRS. Baik, demikian materi yang dapat kelompok kami presentasikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.